Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. ODGJ bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Marten Malisa, menyebut jika penanganan terkait dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah tanggung jawab semua pihak dan bukan hanya tanggung jawab dari Dinsos saja. Saat dihubungi APN via telepon, Marten mengatakan soal penanganan ODGJ pihaknya sudah melakukan pertemuan dan konsultasi dengan Dinas Kesehatan selaku salah satu pihak terkait lainnya. Menurut Marten, Dinsos Mimika saat ini sementara sedang mendata ODGJ. Namun, untuk medis menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Selain organisasi perangkat daerah atau OPD lain, keluarga juga seharusnya berperan sangat penting. Kepala Dinas Sosial Mimika, Marten Malisa, menambahkan pihaknya tidak sembarangan dalam memberikan tindakan kepada ODGJ tanpa persetujuan atau sepengetahuan keluarga. Marten mengatakan tiap pelayanan sosial seperti pendataan selalu dikoordinasikan dengan keluarga. Karena pihak keluarga yang mengerti latar belakang ODGJ, karena itulah peran keluarga begitu sangat penting. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Renol Ubra, mengatakan, menurut peraturan Menteri Sosial atau Permensos, penanganan ODGJ merupakan tanggung jawab bersama dengan Dinas Sosial sebagai pemimpin tim penanganan. Sementara pihaknya hanya berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pemkab Mimika kucurkan 10 miliar untuk mahasiswa dari dana otsus. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui bagian sumber daya manusia Sekretariat Daerah mengucurkan 10 miliar untuk mahasiswa yang belajar di luar daerah. Anggaran tersebut bersumber dari dana otonomi khusus. Saat ditemui wartawan di kantornya pada Senin 19 September 2022, Kabak SDM Mimika, Martinus Nuboba, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu peraturan Bupati, di mana peraturan Bupati kurang ditandatangani Bupati Mimika saja. Namun saat ini Bupati Mimika masih ditangkap KPK. Martinus menjelaskan proses penyaluran dana tersebut melalui rekening mahasiswa masing-masing, baik yang ada di dalam atau luar negeri, sehingga pihaknya tengah mengumpulkan rekening tersebut. Selain rekening, kata Nuboba, mahasiswa juga perlu menyertakan kartu rencana studi atau KRS, juga surat aktif kuliah. KRS wajib diberikan sebagai dasar pemberian bantuan. Kabak SDM Mimika, Martinus Nuboba, mengatakan bantuan 10M itu akan diberikan pada 962 mahasiswa yang terdata oleh pihaknya. Dia pun meminta agar para mahasiswa mengerti dan mengikuti segala persyaratan agar ke depan penyaluran dapat dilakukan dengan cepat. Nuboba juga membantah terkait dengan adanya anggapan jika pihaknya terkesan mempersulit proses tersebut. Bagaimanapun, pihaknya harus terus memperhatikan syarat administrasi yang diperlukan agar pemberian bantuan tepat sasaran. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan. Front Anak Negeri Penuntut Hak demo di kantor DPRD Mimika tolak dana hibah. Front Anak Negeri Penuntut Hak atau FANPH menggelar aksi demo di kantor DPRD Mimika untuk menolak dana hibah sebesar 4,5 miliar untuk Ikatan Keluarga Toraja pada Senin 19 September 2022. Dari pantauan antar papuanews.com, massa berkumpul di Bundaran Timika Indah, Jalan Budi Utomo. Kemudian massa berjalan sambil menyuarakan orasi menuju kantor DPRD Kabupaten Mimika dengan dikawal oleh personil Polres Mimika, yaitu Satlantas dan Satsabara. Massa juga membawa spanduk besar bertuliskan sebagai penolakan terhadap dana hibah tersebut. Kedatangan demonstran diterima Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, Elminus Bemom, Herman Gofur, Matius Uwe Yanengga, dan Imran Anwar. Koordinator lapangan aksi tersebut, Rafael Torekeyau, mengatakan masyarakat Mimika khususnya dua suku besar Kamoro dan Amungme melihat banyak sekali kejanggalan pada pemberian dana hibah yang 4,5 miliar kepada IKT oleh Pemkab Mimika. Rafael menuntut pada aparat penegak hukum mengusut tuntas oknum-oknum DPRD dan oknum pemerintah yang terlibat secara langsung dalam kasus pemberian dana hibah dengan nilai yang fantastis itu. Menurutnya,
Pemberian dana hibah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang fungsi-fungsi dari APBD. Merespon aksi FANPH, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng mengatakan pihak DPRD akan membahas lagi pemberian dana hibah tersebut. GMKI Timika lantik kepanitiaan anggota baru. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Timika resmi lantik panitia masa perkenalan dan penerimaan anggota baru GMKI di gedung SMTK Kelurahan Kebun Siri, Distrik Mimika Baru, Minggu 18 September 2022. Melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Antar Papua News Senin 19 September 2022, Ketua GMKI Cabang Timika Richard Arthur Tutu mengatakan pelantikan tersebut dihadiri sejumlah badan pengurus cabang GMKI Timika senior. Melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Antar Papua News Senin 19 September 2022, Ketua GMKI Cabang Timika Richard Arthur Tutu mengatakan pelantikan tersebut dihadiri sejumlah badan pengurus cabang GMKI Timika, senior GMKI, anggota, dan simpatisan. Richard mengatakan kepanitiaan tersebut sebagai perpanjangan tangan BPC GMKI Cabang Timika untuk dapat menjalankan program GMKI. Panitia akan melaksanakan tugas dan mandat organisasi. Richard berharap panitia dapat bekerja sama dan tetap kompak sampai pada pelaksanaan penerimaan anggota baru GMKI Mimika pada bulan Oktober nanti. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi BPC GMKI Timika Faris Nes juga Ketua Panitia mengatakan seluruh kepanitiaan akan saling bekerja sama dan berkolaborasi demi tercapainya tugas-tugas kepanitiaan. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. BLT Dana Desa Mawakau Jaya tahap 2 dan 3 segera disalurkan. Pemerintah Kampung Mawakau Jaya akan segera menyalurkan BLT Dana Desa tahap 2 dan tahap 3 atau periode Juli, Oktober, dan Oktober-Desember 2022. Saat dihubungi melalui sambungan telepon Senin 19 September 2022, Kepala Kampung Mawakau Jaya, Edison Rafra menerangkan penyaluran BLT akan menyasar 118 keluarga penerima manfaat. Edison mengatakan sumber dana BLT yang dialokasikan adalah 40% dari dana desa atau sebesar kurang lebih 424 juta rupiah untuk 1 tahun anggaran. Edison melanjutkan, jumlah penerima manfaat sebanyak 118 ini menurun dari jumlah sebelumnya sebanyak 146 kepala keluarga. Jumlah ini menurun karena disesuaikan dengan alokasi anggaran 40% dari dana desa. Kalau untuk jumlah penerimanya sendiri itu ada berapa banyak? Kalau untuk Kampung Mawakau Jaya itu kita 118 kepala keluarga. Itu dari tahap pertama sampai tahap kedua itu sama semua? Sama semua, iya. Sama karena itu untuk 1 tahun anggaran. Jadi kita kalau kita mau rubah data penerimanya lagi sesuai dengan mungkin karena data bantuan sosial yang di kantor pos ini terlambat keluar. Jadi kalau kita mau rubah lagi, kita harus melaksanakan musyawarah untuk perubahan sekalipun itu hanya 1 kakak. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini jumlahnya lebih banyak atau lebih? Kalau tahun sebelumnya itu kita 146 kepala keluarga. Kalau sekarang dia menurun jadi 118. Ya, jadi ada sekitar 28 kepala keluarga yang maksudnya yang harus kita lakukan pendataan ulang waktu itu, terus kita sudah lakukan itu jadi tetap kita 118. Kepala Kampung Mawakau Jaya, Edison Rafra mengatakan pada tahun ini ada 28 kepala keluarga yang tidak mendapatkan BLT karena menurunnya alokasi dana desa untuk BLT. Sementara untuk dana BLT Dinas Sosial yang disalurkan melalui PT Pos Kantor Cabang Timika, jumlah penerima dari Kampung Mawakau Jaya sebanyak 147 kepala keluarga dan telah diterima. Kasus perceraian di Mimika didominasi pertengkaran rumah tangga. Pengadilan Agama Mimika mencatat rata-rata kasus perceraian di Mimika didominasi oleh pertengkaran rumah tangga yang terus-menerus. Hal itu berdasarkan data dari Januari sampai September 2022.
Saat ditemui wartawan di kantornya Senin 19 September 2022, Humas Pengadilan Agama Mimika, Ahmad Zubaidi, mengatakan terdapat 177 perkara perceraian di mana 55 perkara cerai talak diajukan oleh suami dan 122 gugat cerai diajukan pihak istri. Tercatat, sebanyak 96 kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. 16 kasus dikarenakan ditinggalkan salah satu pihak tanpa alasan atau izin, 9 kasus masalah ekonomi, 7 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2 kasus lainnya disebabkan akibat pasangan mabuk-mabukan. Ahmad mengatakan, Pengadilan Agama Mimika tidak hanya menangani kasus perceraian saja, tapi juga menangani 26 perkara penetapan perwalian, 3 perkara harta bersama, 12 perkara penetapan pengesahan perkawinan, 4 perkara dispensasi kawin atau permohonan dispensasi untuk anak di bawah umur yang mau menikah, 7 perkara penetapan ahli waris, kemudian 3 perkara lainnya seperti hak asuh anak. Ini ada 26 perkara penetapan perwalian, permohonan penetapan perwalian, kemudian 3 perkara harta bersama atau harta gono gini, kemudian 12 perkara penetapan pengesahan perkawinan, permohonan isbat nikah, kemudian 4 perkara dispensasi kawin, itu permohonan dispensasi untuk anak di bawah umur yang mau menikah, kemudian 7 perkara penetapan ahli waris, permohonan penetapan ahli waris, kemudian 3 perkara lain-lain ini perkara hadonah atau hak asuh anak, itu perkara yang lainnya. Tapi memang yang dominan adalah perkara perceraian. Humas Pengadilan Agama Mimika, Ahmad Zubaidi, mengungkapkan data perceraian sepanjang tahun 2022 hingga bulan September diklaim meningkat dibandingkan 2 tahun terakhir, yakni tahun 2020 dan tahun 2021. Ahmad menambahkan, di tahun 2021 per akhir September terdapat 160 perkara perceraian dengan 52 perkara diantaranya diajukan suami dan 108 perkara diajukan oleh istri. Sedangkan tahun 2020 per September terdapat 115 perkara perceraian di mana 32 perkara diajukan oleh suami dan 83 diajukan oleh istri. Saya Muhammad Wahyu Lerubun, Radio Antar Papua melaporkan.